Hari ini kita akan mengadakan dari kelompok 3, saya Ibu Rini Ekawati, dan di kelompok 3 juga ada Pak Lubis, dan fasilitator kita Bapak Hasbi Madi, yang akan kita laksanakan ke depan, yaitu proses coaching melalui alur Tirta. Baik, dalam topik pertama ini saya akan bertindak sebagai coach, dan untuk coaching yaitu sebagai Pak Lubis yang menjadi coaching saya. Oke. Mohon izin Pak Borini, Pak Hasbi, apakah sudah bisa dimulai? Lubis? Ya, boleh. Ya, oke. Ya. Oh ya, baik Pak Lubis. Kita bisa mulai. Assalamualaikum Pak Lubis. Waalaikumsalam Ibu Rini. Iya. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah kabar baik Bu Rini. Kalau Ibu Rini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Oh iya Pak. Semalam Bapak menchat saya, menghubungi saya, katanya ada hal yang ingin disampaikan. Kira-kira apa ya Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Oh iya Bu Rini. Tadi kemarin malam itu saya chat Bu Rini, kebetulan kami ada sedikit masalah Bu Rini. Dalam kegiatan di sekolah kami itu ada beberapa guru atau rekan saya yang masih enggan atau tidak mau mengembangkan dirinya dalam proses pembelajaran di kelas Ibu Rini. Oh begitu. Oh iya ya. Jadi Pak Lubis ini mempunyai masalah bahwa ada rekan guru di sekolah Bapak yang masih atau tidak mau mengembangkan dirinya Pak ya dalam hal kompetensi yang dimiliki. Betul Pak seperti itu? Iya Ibu Rini. Iya. Oke Pak. Terus seperti apa sih yang menjadi hambatan sehingga guru-guru di sekolah Bapak itu ada beberapa rekan guru yang tidak mau mengembangkan dirinya untuk peningkatan kompetensi yang dimiliki, Pak? Ya Bu Rini, pada saat kami melakukan kemarin observasi di beberapa kelas, kebetulan saya dipercayakan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengobservasi dalam kegiatan pemenuhan di kinerja Bu Rini ya. Dan kami menemukan beberapa guru bahwa mereka masih menggunakan teknik lama dalam pembelajaran. Kemudian penyebabnya itu karena mereka barangkali jarang mengikuti pelatihan dan kurang melakukan sosialisasi teman, khususnya teman rekan, karena di SMP ini kan ada namanya rumpung mapel Bu Rini. Di sekolah saya kan ada rumpung mapel. Mereka jarang bersosialisasi dengan teman, sehingga pada saat saya observasi mereka masih menjadikan dirinya sebagai objek dalam pembelajaran. Iya. Oh jadi itu adalah hambatannya ya. Jadi yang tadi Bapak Lubis sampaikan bahwa ini yang menjadi hambatan di sekolah Bapak. Iya. Jadi dari hambatan-hambatan yang sudah Bapak ceritakan, kira-kira ada rencana Bapak untuk melakukan atau untuk peningkatan yang bisa Bapak lakukan agar guru di sekolah Bapak ini mau mengembangkan potensi yang dimilikinya, Pak? Iya Bu Rini, saya sih berencananya ke depannya saya akan memanggil beberapa guru yang kami observasi, kemudian kami berkomunikasi dari hati ke hati ya, ceritanya dari awal dari hati ke hati untuk bagaimana cara berdiskusi. Kemudian kami juga bisa menyampaikan rekan-rekan sejawat yang semapel dengan beliau, teman-teman kita ini, supaya mereka ada perubahan dalam proses pembelajaran, bagaimana mendapatkan trik-trik pembelajaran. Kemudian kami juga bisa membawa mereka nantinya bagaimana teman-teman ini bisa mengikuti kombel kegiatan pembelajaran, di mana apa yang didapatkan teman-teman dari bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, memodifikasi pembelajaran, kemudian didiseminasikan terhadap teman-teman ini yang masih proses pembelajaran mengajarnya di kelas itu masih monoton istilahnya Bu Rini. Itu yang kami akan lakukan. Iya. Oke, Pak, tadi dari rencana aksi yang sudah Bapak paparkan yang begitu sangat luar biasa. Jadi kira-kira apa nih Pak ukuran keberhasilan dari rencana nanti yang Bapak akan lakukan? Kira-kira kalau ukuran keberhasilannya itu rencananya itu sampai di mana kira-kira Bapak?
Kalau ukuran keberhasilannya itu kalau biasanya kalau sudah melakukan seperti ini, biasanya kan rekan-rekan awalnya sebenarnya punya keinginan, cuma teman-teman yang monoton pembelajarannya ini punya keinginan tapi tidak tahu bagaimana cara memulainya. Sehingga kami setelah melakukan kegiatan ini ukurannya barangkali sekitar mampulah mengaplikasikan pembelajaran kreatif setelah mengikuti. Kalau dipersenkan sih sekitar di awal pembelajarannya itu yang hanya menggunakan sampai 50% pembelajaran efektif dan kreatif, dan sekarang kalau sudah biasanya dilakukan dalam komunitas, pelatihan, apalagi dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat yang mampu untuk melakukan pembelajaran yang kreatif, saya rasa sampai 80% keberhasilannya Bu Rini. Wah, luar Iya. biasa ya rencana aksinya Bapak ini. Pak, jadi rencana aksi yang Bapak sudah rencanakan itu sangat luar biasa, Pak ya. Tentunya apa komitmen terhadap rencana aksi Bapak yang sudah tadi Bapak sampaikan yang begitu luar biasa? Komitmennya seperti apa, Pak? Oh iya Bu Reni, komitmen saya itu saya ingin melaksanakan ini bagaimana caranya, karena ini menjadi suatu tanggung jawab juga bagi saya Bu Reni ya, sebagai observer bagi teman-teman kita yang ingin melakukan pembelajaran di kelas. Tentunya saya harus melakukan betul-betul ini dan mengajak teman-teman kita untuk melakukan komunikasi yang baik, kemudian melakukan pelatihan minimal di Bintek atau di komunitas pembelajaran, supaya apa yang kami lakukan rencananya ya minggu depan lah setelah semua kami observasi semua guru, kami akan berkomitmen bahwa kami akan lakukan seperti ini. Ah, iya, baik. Wah, luar biasa. Jadi kira-kira kapan nih Pak pelaksanaan dari rencana Bapak yang tadi Bapak sudah katakan sebagai komitmen nanti? Rencananya kapan? Mau besok kah atau bagaimana bulan depan gimana tuh Pak? Kalau kan selesainya observasi ini Bu Rini, insya Allah minggu depan Mhm, sudah selesai. Jadi mhm. setelah itu kami akan lakukan minggu setelahnya itu, 1 minggu setelah observasi semua selesai, maka kami akan laksanakan tentang bagaimana melatih atau berkomunikasi dengan guru-guru yang masih pembelajaran monoton Bu Rini. Wah, jadi setelah observasi ini Pak ya, setelah dilaksanakan, wah saya yakin nih Pak Lubis pasti bisa melakukan rencananya dengan baik. Ya Pak ya, saya tunggu ya Pak kabar selanjutnya bagaimana tentang rencana aksinya, bagaimana pelaksanaannya nanti. Ya Pak ya. Iya Bu Rini, insya Allah nanti saya kasih kabar Bu Rini ya. Kalau perlu setelah kegiatan ini saya ingin mendatangkan Ibu Rini di sekolah kami insya Allah Oh ya. iya, Supaya amin, bisa alhamdulillah mendampingi ya kami bisa juga. iya, oke. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Lubis? Saya cukup sudah saya paham Bu Rini dan solusi yang Ibu Rini berikan kepada saya. Alhamdulillah terima kasih banyak. Ibu telah mendengarkan curhatan saya. Bu Rini ya terima kasih banyak dan insya Allah mohon Ibu Rini menunggu dan aksi saya ke depannya. Terima kasih Ibu Rini. Oke, oke. Kalau begitu saya pamit dulu Pak ya. Terima kasih juga. Salam kembali. Iya, baik. Terima kasih Ibu Rini. Baik Ibu Rini, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Bu Rini? Baik-baik saja ya? Iya, alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Rini baik juga. Oh ya Bu Oh Rini, iya Pak. tadi pagi Ibu Rini menelpon saya. Mau maaf Bu Rini ya, tadi pagi itu saya berangkat ke sekolah jadi saya dalam perjalanan. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu Rini sampaikan kepada saya ini tadi menelpon? Iya. Iya Pak, mohon maaf ternyata Bapak lagi berkendara, lagi berada di jalan. Jadi sebenarnya seperti ini Pak, saya mempunyai masalah. Ini kita sedang melakukan MPLS di sekolah dan selama pengenalan di MPLS ini di sekolah saya itu saya menemukan ada murid saya yang bisa dikatakan dia inklusi atau dia termasuk anak yang berkebutuhan khusus seperti itu Pak. Oh iya. Oh jadi permasalahan Ibu Rini ini ya, ada murid ya atau siswa Ibu Rini pada saat NPLS, Ibu Rini menemukan bahwa ada siswa yang berkebutuhan khusus atau yang biasa disingkat ABK Bu Rini ya, atau Iya, dikatakan inklusi. Begitu, betul begitu Ibu Rini? iya Pak, iya. Oh iya Ibu Rini.
Siswa yang Ibu Rini hadapi ini jumlahnya berapa Bu Rini secara Em, keseluruhan? Siswa saya itu ada sekitar 30-an, Pak. Oh, nah kalau macam siswa yang inklusi ini atau anak berkebutuhan khusus ini, kira-kira di sekolah Ibu Rini seperti apa siswanya? Iya. Em, Ya, jadi siswa yang ABK saya ini, Pak, termasuk anak yang aktif, dia tidak bisa tenang, Pak. Dia itu sukar untuk fokus, jalan ke sana ke sini, tidak memperhatikan seperti itu, Pak. Oh, boleh dikata ya, bagaimana ya? Bukan audio tapi dia dalam hal ini dia aktif dari segala hal Bu Rini ya. Iya. Iya. Eh, Kira-kira Ibu Rini apa yang Ibu Rini akan lakukan jika menghadapi anak berkebutuhan khusus seperti itu? eh Ya Pak, yang tentunya Pak yang saya lakukan saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, teman saya yang Oke. pernah mengajari anak dengan kebutuhan seperti ini. Jadi saya pernah memang ada anak yang diterima di sekolah kami seperti ini dan ada teman saya yang sudah punya pengalaman. Saya mungkin bisa belajar dari mereka. Kemudian saya tetap melakukan komunikasi dengan kepala sekolah bahwa ada anak yang seperti ini yang saya dapatkan dan tentunya saya juga Pak akan mungkin saya akan membaca referensi tentang anak yang seperti ini. Kira-kira bagaimana penanganannya dan tentunya pasti dia akan berbeda dengan anak pada umumnya, Pak. Oke, Ibu Rini. Iya, Ibu Rini sangat bagus ya akan rencana Ibu Rini ke depan. Terutama berkomunikasi dengan rekan sejawat, berkomunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian kayak orang tua juga lebih penting kayaknya Bu Rini ya untuk kita komunikasikan. Nah, Ibu Rini, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Rini yang ingin dilakukan kira-kira berapa Bu Rini? Iya. Um, Kalau untuk ukuran keberhasilan saya Pak ya terhadap rencana saya ini tentunya saya tidak akan terlalu banyak mengharap begitu, apalagi bilang anak yang betul-betul berkebutuhan khusus. Yang penting saat ini ukuran keberhasilannya itu mereka bisa tenang saja dulu Pak, bisa tenang, bisa agak fokus. Yang penting kalau untuk pemahaman materi tentunya agak berbeda dengan temannya yang lain. Yang penting bisa menenangkan dulu, Pak, seperti itu. Oh iya. Lalu Ibu Rini, pertanyaan saya, kira-kira komitmen Ibu Rini untuk merencanakan apa yang ingin Ibu Rini lakukan, kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu Rini ingin lakukan? Hmm, Tentunya sebelum saya melakukan komitmen ini tentunya karena ini bermasalah dengan murid, tentunya saya harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan orang tua murid ini sehingga mereka akan paham mengapa anaknya seperti ini, saya kasih seperti ini. Jadi tentunya komunikasi yang baik dulu dengan orang tua murid yang bersangkutan dan tentunya juga dan tentunya selain itu saya harus melakukan komunikasi yang baik melakukan komunikasi yang dengan kepala sekolah agar kepala sekolah saya tahu mengetahui masalah ini bahwa ada guru saya yang menghadapi siswa yang seperti ini. Seperti itu, Pak. Oke Bu Rini, tentu komunikasi yang lebih Iya. intens Bu Rini ya terhadap warga sekolah. Salah satunya rekan sejawat tadi, kepala sekolah, kemudian terutama juga orang tua siswa peserta didik yang Bu Rini lakukan tadi ya. Nah, kira-kira rencana Ibu Rini ini setelah kita berdiskusi, kira-kira kapan Ibu Rini mau laksanakan rencananya Ibu Rini ini? Iya, jadi saya akan melaksanakan rencana saya ini Pak sesudah MPLS ini karena sesudah MPLS kita kan akan memasuki proses pembelajaran. Jadi jadi di situ saya sudah bisa melakukan rencana saya terhadap anak yang berkebutuhan khusus seperti ini Pak. Oke, saya yakin Ibu Rini bisa ya insya Allah ke depannya. Oke Bu Rini, Insya Allah Pak, mudah-mudahan amin. iya, dengan kelebihan dan kemampuan Ibu Rini ini yang tidak diragukan lagi, insya Allah ke depannya saya yakin bisa melakukan kegiatan yang ini rencanakan tadi ini. Saya tunggu kabarnya Ibu Rini ya, ke depannya rencananya seperti apa. Mohon dikabari Ibu Rini ya. Insya Allah Pak, Insya Allah
saya akan memberikan kabar bagaimana hasil dari rencana aksi saya yang sudah saya akan lakukan seperti itu. Oke Bu Rini. Iya Bu Rini, sudah jelas semua Bu Rini ya. Kira-kira ada lagi yang Ibu Rini ingin sampaikan kepada saya? Sudah cukup Pak. Saya sudah menemukan menemukan solusi dari masalah saya. Saya coba ya. Oke Bu Rini, terima kasih atas waktunya Bu Rini ya, kita berdiskusi pada hari ini. Dan kalau begitu saya pamit dulu Bu Rini ya. Terima kasih sudah berdiskusi walaupun melalui Zoom saja ini, tapi cukup berkesan Bu Rini ya. Terima Ya. kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ya Rini. Pak. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Oke Pak, kita masuk ke refleksi. Jadi saya yang pertama dulu, refleksi yang pertama pada saat saya menjadi coach, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan dengan baik dengan percakapan, tentunya alur Tirta ini Pak ya, sudah berjalan dengan baik. Kita sudah melihat ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada juga tanggung jawab. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Refleksi saya di sini apa ya? Apa yang masih perlu saya tingkatkan? Karena di sini untuk yang perlu saya tingkatkan mungkin dalam hal identifikasi masalah mungkin lagi, atau pertanyaan saya lagi yang lebih bermakna dan lebih lebih berbobot lagi ya, supaya mengena dalam apa yang ingin kita capai nanti di rencana aksi seperti itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi istilahnya ini presence atau keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang jelas sebelum dan sudah coaching kita itu harus yang saya lakukan tentunya kita harus mindful, kita harus kesadaran penuh, kemudian juga kita harus fokus dan kita harus tentunya harus ada rasa untuk kemitraan antara coach dan coaching, dan tentunya juga komunikasi yang baik antara coach dan coaching. Jadi kemudian apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya kalau untuk memperbaiki dan meningkatkannya mungkin saya lebih yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan lebih banyak fokus, lebih banyak berlatih lagi dalam proses coaching, sehingga dalam perbaikannya itu yang perlu saya tingkatkan bisa lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rini. Kembali saya merefleksi ya, dari hasil tadi kita berdiskusi tentang coach dan coachee dan saya sebagai coach. Yang pertama apa yang sudah berjalan? Kalau menurut saya Bu Rini ini sudah berjalan dengan baik dan alur Tirta semua sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, apa yang perlu saya perbaiki? Yang perlu saya perbaiki adalah dari penyambungan kosakata, kemudian penggunaan kalimat yang tepat untuk melakukan pertanyaan dan tidak mengambang seperti itu. Kemudian apa presentnya? Presentnya yang dilakukan adalah chemistry-nya. Kita harus membangun chemistry dalam melakukan percakapan, sehingga apa yang ditanyakan, kemudian apa yang ingin disampaikan itu ada hubungannya dan include semuanya menyatu dengan baik. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan ini adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik. Kemudian lebih memperbanyak lagi latihan tentang coaching ke depannya. Kemudian bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih paham. Kemudian belajar lagi lebih baik supaya dapatkan hasil yang lebih maksimal. Saya rasa seperti itu. Terima kasih.